kan datang jar ke Habib Basiri minta didoakan untuk pandang duriat saleh saleha malam nih bejukung datang jar sidin bemalam pun itu aja bemalam pun ngaran panten mun bemalam udah Habib rokok betutuy. Nah, pikirannya nyengaran hendak terjadilah pulihkan malam tujuh apa siranjah kapal tinggalan mati berdua jakanya bemalam toh kada bematian bemalam pun betakon gawian lawan Habib besireh anu Bib belum hendak begawian Bib dia meja sidin julung sidin jarum lawan benang oh untung paham berarti suruh sidin berjahit begawi menjahit sugih nah itu orang wali-wali kayak itu ikan. Kurang lebih pada tahun 1856 Masehi lahirlah seorang putra dari keluarga berkecukupan. Keluarga ini merupakan keluarga Habib Abbas bin Abdullah bin Qasim Al-Hashim bersama dengan istri beliau bernama Syarifah Sya'anah. Habib Abbas dikenal sebagai seorang nakhoda kapal yang memiliki perahu pinisi dan selalu mengarungi laut Jawa, berdagang dari Surabaya Banjarmasin. Beliau memiliki badan perbatasan berhektar-hektar. Ayah beliau merupakan Al-Habib Abdullah bin Husin Hashim dan Habib Husin bin Awad ini adalah yang datang dari Hadramaut yang tercatat sebagai penasihat agama kerajaan suatu pemerintahan Raja Banjar yang ke-17 Sultan Sulaiman pada tahun 1808 sampai 1825 Masehi. Kemudian berlanjut ke zaman pemerintahan Raja Banjar yang ke-18 Sultan Adam Al-Wasidillah, di mana Sultan Adam ini merupakan mertua daripada Al-Habib Husin bin Awad Al-Hashim yang menurunkan Prabu Hashim yang ada di kota Banjarmasin. Berkat doa dari Al-Habib Abbas di setiap saat memohon dan mendambakan seorang anak, maka lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Sayyid Hamid. Tidak ada satu firasat apapun atau satu pertanda apapun yang beliau alami bahwa putra beliau ini kelak akan menjadi seorang wali menjejut bil karamah serta dihormati dan disegani orang yang kemudian dikenal dengan nama Habib Basiri. Oleh karena pada waktu itu tidak ada atau belum menjadi kelaziman bahwa orang yang mencatat hari kelahiran maupun kejadian-kejadian penting, sehingga sampai saat ini tidak ada atau belum terdapat catatan kepastian pada hari atau bulan apa Habib Hamid bin Abbas dilahirkan. Menjelang remaja, Habib Hamid bin Abbas dikawinkan dengan seorang putri dari keturunan bangsawan Banjar berasal dari Sungai Baru, yaitu Gusti Hamidah binti Gusti Nuh bin Pangeran Muda Muhammad Saleh dari Tambak Anyar. Dari perkawinan ini lahirlah 4 orang anak, seorang putra laki-laki bernama Sayyid Hasan dan 3 orang perempuan, masing-masing Syarifah Sa'adah, Syarifah Buhayyah dan Syarifah Maryam. Di saat putra-putri beliau menjelang dewasa, Habib Hamid terlihat mulai memperdalam ilmu tauhid dan ma'rifat, dan pada waktu tertentu beliau mengayuh jukung melalui perjalanan panjang sepanjang Basiri ke Sungai Jingah di pinggiran Sungai Martapura yang selalu didampingi oleh seorang sahabat beliau, yaitu Al-Habib Umar bin Muhsin Al-Ba'bud sebagai teman berkayuh ke tempat bermukimnya Allahyarham Mufti Haji Jamaluddin atau Tuan Guru Suki Mufti. Kadang-kadang sampai setengah bulan sekali beliau mengawali Habib Hamid bin Abbas Al-Hashim ke Sungai Jingah, di mana Habib Hamid selalu mencucuk buku, mencocokkan ilmu yang didapat oleh beliau, bertukar pandang dan pikiran, berkonsultasi dengan Tuan Guru Suki Mufti Haji Jamaluddin, menghayati dan memahami serta mengkaji dari bagaimana mengenal Tuhan baik dari segi zat, sifat, asma dan af'alnya. Sehingga pada suatu hari, suatu saat tiba-tiba Habib Hamid menghilang, pengajian menjadi tersendat. Beliau menjauhkan dan memisahkan diri dari kehidupan serta pergaulan. Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Hashim mengasingkan diri jauh dari anak istri dan bersembunyi dalam semak belukar yang lebat bertumbuhan di bagian belakang rumah, menaiki pohon kelapa, serta bersembunyi bila terlihat orang atau yang kita sering sebut sebagai beruzlah.
kabar bahwa Habib Hamid telah mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari pergaulan sehingga tidak mengenal lagi sesama teman, sahabat. Sampai pula kepada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Ba'bud. Habib Hamid sudah jauh memisahkan diri dari masyarakat ramai, jauh bersembunyi memasuki hutan belukar, beralih tukar dari satu pohon ke pohon lainnya. Pohon-pohon kelapa yang beliau naiki dan tidur di atasnya membuat keluarga yang berada di bawah selalu berjaga-jaga dan was-was, mengkhawatirkan kalau beliau terpeleset dan jatuh ke bawah. Kemudian daun-daun nyuri yang ada beliau naiki dibuat ketupat dan menjadikan pohon kelapa yang beliau naiki tersebut berbuah beratus-ratus ketupat yang bergelantungan. Demikianlah dengan kehendak Allah Ta'ala, Habib Hamid tidak pernah terpeleset dan tidak pernah mengalami cedera karena jatuh ataupun sebab-sebab lain. Oleh istri dan ibu beliau, makanan diantarkan 2 kali sehari di suatu tempat tertentu. Tidak kurang dari sekitar 10 tahun beliau berkelakuan aneh seperti tersebut. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 20 tahun. Termasuk beliau membenamkan diri ke rawa-rawa yang terdapat di seputaran rumah beliau dengan penuh kesabaran dan untuk mau diobati. Pada waktu yang telah ditentukan, Al-Habib Abdullah memanggil Habib Hamid bin Abbas di tempat beliau bersembunyi dengan segala keramahan dan bujukan-bujukan halus. Akhirnya Habib Abdullah dapat menguasai keadaan dan Habib Hamid pun diikat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terdengar daripada mulut Al-Habib Hamid bin Abbas Bashir hanyalah desah nafas beliau, hanyalah zikir dan asma Allah yang tidak putus-putusnya serta penyerahan diri kepada Allah semata. La haula wala quwwata illa billahil azim. Mangkuk besar lombok rawit atau yang kita kenal dengan cabai rawit sudah dihaluskan dan disediakan oleh sang dukun dengan izin daripada ibu beliau. Kemudian digosokkan atau bahasa kita dikasayakan lombok tersebut ke seluruh tubuh Habib Hamid yang sudah diberi jampi dan penawar segala rupa, dalam keadaan tangan yang terikat dan mata yang terpejam dan tawakal Allah. Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Bashim tidak pernah lupa, tidak pernah terlepas daripada menyebut asma Allah dalam menghadapi keadaan demikian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kepala, muka, dada, perut sampai ke kaki beliau dipenuhi oleh birikan lombok yang bukan main pedas dan panas. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak sedikit pun bergeming atau berkeluh kesah karena penderitaan dan kepedasan serta kepanasan. Dan hal ini dihadapi sendiri oleh keluarga lainnya termasuk Al-Habib Abdullah. Tidak tegar dan seakan-akan tidak merasakan apapun betapa panas dan pedasnya serta perihnya pukulan-pukulan rotan yang dipukulkan ke tubuh beliau. Tiba-tiba sang dukun pun jatuh terguling-guling dan merasakan betapa pedas dan panasnya lombok akibat ulah polahnya sendiri. Menurut riwayat lain, tangan ibu beliau pun menjadi bengkak akibat ikut mengoleskan lombok tersebut. Pada satu saat, kapal yang dinahodi oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Ba'bud mendapat musibah di Laut Jawa dan mengalami kebocoran di lambung kapal dan nyaris menenggelamkan kapal tersebut. Berbagai usaha dilaksanakan, dipompa dan berbagai jenis penyelamatan diusahakan untuk mengusahakan agar kapal tersebut jangan tenggelam. Dengan usaha ini kapal dapat diselamatkan dan air yang tadinya membanjir memasuki ruang dan geladak maka secara perlahan-lahan menyusut dan mengering, dan alhamdulillah kapal akhirnya masuk dengan selamat di Muara Banjar. Sesampai di Muara Sungai Basiri, kapal pun berlabuh menurunkan sekoci untuk dapat singgah dan ziarah kepada Habib Hamid.
dan juga oleh juragan Maduran Bugis, dan mereka selalu memanggil nama Habib Hamid atau Habib Basiri, memohon berkah beliau serta memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul melalui beliau. Ketika berada di hadapan pondok kecil yang telah dibangun sendiri oleh Al-Habib Hamid bin Abbas yang berukuran kurang lebih 3 kali 8 meter, Al-Habib Abdullah tertegun serta memperhatikan hasil pekerjaan tangan Habib Hamid yang ternyata tidak pernah dibantu oleh orang lain. Sebuah bangunan yang tertutup rapat, berlapis-lapis, tanpa sebuah jendela maupun sebesar lubang jarum pun tidak terlihat. Setelah makan akan dipecah oleh beliau. Dari lubang jendela kecil tersebut terlihat di dalam gelap gulita, dan di dalam bangunan rumah itulah Al-Habib Hamid memisahkan diri, mengurung badan beliau tanpa masuknya sinar matahari. Kalau diri kita yang terkurung di dalam rumah itu mungkin tidak akan mengetahui kapan terjadinya siang dan malam saking gelapnya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dikerjakan oleh beliau selama lebih dari 40 tahun siang dan malam selama beliau mengurungkan diri tersebut. Komunikasi secara langsung sudah tidak pernah lagi terjadi, baik dengan siapa saja, termasuk dengan istri maupun dengan anak-anak beliau sendiri. Bahasa yang beliau gunakan tidak mudah dimengerti dan mengandung makna lain atau pemantik. Al-Habib Abdullah yang datang dengan terkejut dengan adanya suara dari balik dinding rumah beliau mengatakan, "Ulun pun hanya datang menolongi orang kebocoran, sudah ulun sumpali lawan kayu kemuning." Mungkin artinya ulun sudah datang setelah menolong orang yang kebocoran kapal, sudah ulun tambal dengan kayu kemuning. Sesudah itu Al-Habib Abdullah memohon diri dan kemudian meneruskan perjalanan ke pelabuhan Banjarmasin. Al-Habib Abdullah selanjutnya memerintahkan kepada anak buah kapalnya untuk memeriksa ke bagian yang baru mengalami kebocoran, dan ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Habib Hamid bin Abbas yang semula diragukan kebenarannya terbukti dengan terdapatnya batang kayu kemuning yang menyumbat lubang kapal tersebut. Dalam riwayat lain, Perang Dunia Kedua semakin berkecamuk. Al-Habib Hamid pun telah memberikan isyarat dan pertanda dengan mengatakan, "Kesesir turun Tarabangan, tungkul keguguran." Sekutu mulai menyerang Banjarmasin. Di sepanjang Sungai Martapura, tidak jauh dari pondok beliau, bertambat kapal-kapal Jepang yang dari kayu, dari besi, berbagai ukuran, seberang menyeberang. Kapal-kapal inilah yang kemudian menjadi sasaran pesawat-pesawat sekutu yang hampir setiap saat menyerang. Bom dan peluru berdesingan di sekitar pondok beliau yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat pembom. Biasanya para keluarga berkumpul di sekitar dan di sekeliling rumah beliau untuk berlindung dari peluru. Dari dalam biasanya Habib Hamid bersuara, "Pulihkan, pulihkan, sudah." Bahkan bagaikan diperintah, pesawat-pesawat tersebut menghilang. Sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh almarhum Abdul Syukur bin Corong yang tinggal berdekatan bertetangga dengan keluarga Habib Hamid, kemudian dibenarkan oleh Habib Husin bin Ali Balagbah yang pada waktu itu tinggal di Basiri, dan kemudian pada tahun 92 meninggal di Samarinda. Di Sungai Martapura ini dahulu selalu dimasuki dan dilalui oleh kapal-kapal yang berukuran besar. Apabila melewati batang-batang dan lanting yang berupa ikatan batang-batang kayu besar, selalu menimbulkan bencana dan gelombang yang besar akibat lajunya kapal, sehingga menghancurkan dan memporak-porandakan ikatan batang tersebut. Suatu saat kapal KPM yang salah satunya dinahkodi oleh Beranda yang dalam perjalanan ke Banjarmasin Surabaya melewati Muara Banjar, melewati Sungai Basiri, dan sudah beberapa kali kapal tersebut keluar masuk Sungai Martapura dan menimbulkan onar dan persoalan bagi penduduk. Dukung-dukung terbalik, batang-batang hancur dan berantakan disebabkan oleh gelombang terpisah oleh arus badan kapal.
lajunya kapal tersebut. Kuasai dan akhirnya membentur pinggiran sungai dan kapal pun berhenti. Dengan mesinnya masih tak berjalan, penduduk sekitarnya menjadi geger untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah diselidiki, ternyata roda kapal tersebut hilang. Tidak terlalu lama setelah kejadian itu, di satu malam purnama di mana penduduk Basiri biasanya duduk berkumpul di muka rumah sambil bermasakan, sambil bersantai-santai, tiba-tiba dari arah pondok Habib Hamid terdengar suara semacam gamelan yang ditabuh, menimbulkan bunyi kelonang-keloneng, memecahkan kesunyian malam. Beberapa orang mengintip dan berusaha mengintip melihat ke dalam karena ingin tahu apa yang sedang dikerjakan oleh beliau. Di saat itu menantu beliau maupun istri beliau selalu mendengar sayup-sayup suara Habib Hamid mengumandangkan ayat suci Al-Quranul Karim serta syair-syair maulid tiba. Bila mana Habib Hamid mengaji dan terdengar suara alunan yang indah, maka keluarga maupun tetangga berusaha untuk mendekat dan mendengarkan dari luar. Namun sedikit saja beliau mendengar suara berisik, beliau langsung berhenti dan tidak akan melanjutkan lagi pengajiannya. Setelah diselidiki, ternyata yang menimbulkan suara kelonang-kelonang tadi adalah suara kuningan yang dipukul oleh beliau di bawah sebuah lampu obor. Bekas sebuah roda kapal yang besar terbuat dari bahan kuningan yang berkilauan tertimpa cahaya obor, dan bila mana dipukul-pukul menimbulkan suara seperti gamelan. Tidak ada yang tahu apakah roda tersebut ada kaitannya dengan roda kapal KPM yang telah hilang dan membentur pinggiran Sungai Martapura. Wallahu a'lam bishawab. Sekitar tahun 40, pada suatu hari Minggu, sebuah perahu tambangan syarat dengan penumpang dari satu keluarga yang terdiri dari anak-anak dan dewasa, laki-laki dan perempuan, berkeinginan menunaikan nazarnya untuk ziarah ke tempat Habib Hamid. Setelah selesai berziarah, rombongan keluarga tersebut mengatakan, "Bib, ulun hendak belikan, tolong doakan Bib." Yang dijawab oleh Habib Hamid, "Pemalam aja pun pian tidak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut." Yang kadang-kadang di balik kata-kata tersebut selalu tersembunyi hal-hal lain. Selanjutnya rombongan itu kembali pulang dan tanpa memperhatikan kata-kata Habib Hamid tersebut. Tidak selang berapa lama, ternyata sampailah berita bahwa kapal yang ditumpangi oleh keluarga tersebut terbalik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada suatu pagi yang cerah, kurang lebih jam 11, Haji Umar Faisal yang merupakan kapten Arab yang berpakaian lengkap berjubah egal mislah, berpakaian sebagai seorang ulama yang berkeinginan untuk membawa Habib Hamid bin Abbas Al-Bahashim ke rumah sakit jiwa, di mana Al-Habib Hamid bin Abbas tetap berkurung di dalam rumah beliau, dan Ibu Syarifah Hamidah yang merupakan menantu daripada Al-Habib Hamid mempersilahkan Kapten Umar Faisal masuk dan membukakan kelambu sehingga Umar Faisal bermaksud akan melihat dan bertemu muka dengan Habib Hamid. Umar Faisal pun memerintahkan serta melarang orang berkunjung ke tempat Habib Basiri dan memerintahkan kepada Baijuri yang merupakan asistennya untuk segera menurunkan papan pemberitahuan yang terdapat di batang Habib Hamid. Tapi Baijuri Arya tidak melakukannya dan menjawab bahwa hal tersebut nanti dapat dikerjakan oleh yang punya rumah.
harapan Ibu Hamidah untuk mendapat petunjuk dan nasihat apapun yang harus diperbuat untuk menghadapi ulama, dalam tanda kutip ulama-ulama Jepang tersebut, menjadi pupus dan hilang seketika. Dan saat si kapten melontarkan kata-kata yang amat menjengkelkan, kamu hanya sekedar menantu dan Hamid hanya sekedar mertua, biar kami mengangkatnya dan memboyongnya ke rumah sakit jiwa. Setelah 1 minggu kemudian tidak terjadi hal yang tidak terduga sebelumnya. Kapten Arab beserta dengan anak menantunya ditangkap oleh Kenpetai Jepang dengan kopiah bakul dan tidak ada beritanya lagi. Selanjutnya Umar Faisal dan rombongannya sepulang dari Makassar, setelah singgah di Balikpapan, pesawat yang ditumpanginya ditembak, jatuh hancur